Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini kita akan membahas kelanjutan video sebelumnya, yaitu Seven Summit Dunia. Nah, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita bahas gunung-gunung berikutnya. Nah, gunung yang kelima yaitu Gunung Denali. Terletak di Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian Alaska. Denali sangatlah dekat dengan lingkar kutub utara, menjadikannya gunung yang selalu dingin, meskipun saat musim panas sekalipun. Jika dibandingkan dengan puncak-puncak di Gunung Himalaya, Denali yang memiliki tinggi 6.190 mdpl ini bukanlah gunung yang teramat tinggi. Namun, untuk bisa mencapai puncak Denali dibutuhkan fisik dan mental yang sangat kuat. Karena start pendakian dimulai dari ketinggian 2.200 mdpl dan pendakian dilakukan dengan self-support, hampir tidak ada porter di sana. Sehingga tiap orang membawa beban sekitar 40 kg bahkan lebih, yang diletakkan dalam carrier dan sledge yang ditarik. Untuk mengatasi beban berat itu, biasanya menggunakan sistem charge and carry. Sebagian beban diangkut, kebanyakan logistik, makanan, dan ditimbun di camp berikutnya, lalu turun kembali ke camp awal. Logistik tersebut kemudian diambil keesokan harinya saat dibutuhkan atau ketika turun. Otomatis bertambah pula jarak tempuh karena harus bolak-balik naik turun. Tantangan berikutnya adalah dinamika cuaca yang sangat mudah berubah. Pagi yang cerah bukan jaminan pada siang hari tidak akan turun badai salju. Begitu pula sebaliknya. Selain itu, bahaya lain mengintai dengan banyak crevasse, yaitu jurang yang tertutup oleh salju. Jika pendaki tidak cermat dan waspada, akan dengan mudah terperosok ke dalamnya dan bisa menyebabkan cedera ringan hingga fatal. Gunung yang keenam, Gunung Aconcagua, yaitu salah satu gunung yang terkenal dengan badai angin dan salju yang sangat ganas. Gunung ini terletak di negara Argentina dan merupakan puncak tertinggi di jajaran pegunungan Andes dengan tinggi 6.961 mdpl. Gunung Aconcagua adalah gunung tertinggi di luar benua Asia dan tertinggi di belahan bumi sebelahan barat. Gunung ini memiliki hubungan yang cukup erat dengan para pegiat dunia petualangan Indonesia. Namun sayangnya dikarenakan kabar duka yang dihembuskan dari negeri Tenggo tersebut. Dalam rangka menyelesaikan sirkuit Seven Summit sekaligus pelopor dari Indonesia, Norman Edwin dan Didik Samsu harus gugur di Aconcagua. Sebelumnya, Norman Edwin dan timnya telah berhasil mencapai 4 puncak, dan Aconcagua menjadi tujuan puncak kelima. Sayangnya Tuhan berkata lain, perjalanan mereka harus terhenti di sini. This is what view from the top of the world looks like. Yang ketujuh, Everest. Dan inilah puncak terakhir, puncak dari segala puncak.
puncak tertinggi di Nepal, puncak tertinggi di Asia, dan sekaligus puncak tertinggi di planet bumi. Dalam budaya Nepal disebut Sagarmatha, atau yang jika diartikan berarti dahi langit. Sedangkan bangsa Tibet menyebutnya Chomolungma, ibu suci dari semesta. Orang pertama yang mencapai puncak ini adalah Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzing Norgay, Sherpa yang memandunya pada 29 Mei 1953. Sebelum mereka, terdapat kisah dari George Mallory dan Andrew Irvine yang hingga kini masih menjadi tanda tanya yang tak terpecahkan. Pada tahun 1924, George Mallory dan Andrew Irvine merupakan bagian dari tim pertama yang akan mencapai puncak Everest. Pada percobaan summit tanggal 8 Juni 1924, keduanya terakhir kali terlihat oleh anggota timnya sudah sangat dekat dengan puncak, kurang lebih 300 meter di bawah puncak. Namun setelah itu tidak ada lagi kabar mengenai keduanya. Hingga akhirnya jasad Mallory ditemukan pada tahun 1999 oleh Konrad Anker di ketinggian sekitar 8.165 meter. Sementara jasad Irvine baru ditemukan pada tahun 2024. Itu pun hanya bagian kakinya saja. Namun benda yang paling krusial, kamera tidak ditemukan hingga kini. Kamera itu yang akan menjadi bukti nyata dan akan menjawab pertanyaan George Mallory dan Andrew Irvine sudah mencapai puncak atau tidak. Dengan ketinggian 8.848 mdpl dan menyandang status gunung tertinggi, menjadikan Everest salah satu destinasi utama para pendaki. Menurut Grip Climbing Magazine, per Desember 2024 terdata sebanyak 7.120 pendaki telah berhasil mencapai puncaknya dari belasan ribu usaha pendakian. Dan sayangnya juga tercatat setidaknya 340 pendaki meninggal di gunung ini. Sebagian besar jasad mereka tidak dievakuasi dan dibiarkan terbujur kaku dan abadi di sana. Salah satu alasan jasad mereka tidak dibawa turun adalah sulitnya medan untuk dievakuasi. Kalaupun bisa diusahakan, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan ketinggian 8.848 mdpl dan menyandang status gunung tertinggi, menjadikan Everest salah satu destinasi utama para pendaki. Menurut Grip Climbing Magazine, per Desember 2024 terdata sebanyak 7.120 pendaki telah berhasil mencapai puncaknya dari belasan ribu usaha pendakian. Dan sayangnya juga tercatat setidaknya 340 pendaki meninggal di gunung ini. Sebagian besar jasad mereka tidak dievakuasi dan dibiarkan terbujur kaku dan abadi di sana. Salah satu alasan jasad mereka tidak dibawa turun adalah sulitnya medan untuk dievakuasi. Kalaupun bisa diusahakan, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tidak sembarangan orang bisa mendaki Everest, apalagi mencapai puncaknya. Everest memiliki banyak sekali tantangan yang harus dilalui oleh pendaki. Antara lain yang pertama, oksigen yang tipis. Dengan ketinggian yang ekstrim, menyebabkan tekanan udara jauh lebih kecil daripada daerah di sekitar pantai, sehingga juga membuat kadar oksigen juga berkurang, bahkan hingga 33%. Hal tersebut yang memicu terjadinya berbagai penyakit ketinggian. Yang kedua, dead zone. Secara umum, dead zone bermula di ketinggian 8.000 mdpl. Dan di sini pula banyak pendaki yang mengalami penyakit ketinggian bahkan meninggal dan jasadnya abadi di sana. Salah satu yang paling ikonik adalah jasad Sewang Phalyom karena terlihat mencolok dengan sepatu hijaunya sehingga sering disebut green boots, sekaligus menjadi tanda memasuki dead zone. Yang ketiga, avalanche atau longsoran salju. Dengan hujan salju yang bisa saja setiap hari turun, membuat salju tersebut menumpuk semakin tinggi, dan tanpa perkiraan siapapun bisa tiba-tiba longsor. Apalagi jika ditambah dengan badai atau gempa. Sekali tertimpa longsoran ini, bisa saja seluruh tubuh tertimbun sangat dalam dan susah untuk keluar sendiri. Salah satu peristiwa avalanche yang memilukan terjadi pada April 2015, dipicu oleh gempa bumi, mengakibatkan avalanche yang setidaknya merenggut 22 nyawa dan 61 lainnya terluka. Yang keempat, waktu summit yang sebentar. Tidak seperti kebanyakan gunung-gunung di Indonesia yang bisa kapan saja untuk mencapai puncak, di Everest sangat berbeda. Dengan dinamika cuaca yang sangat ekstrim,
Seringkali kesempatan untuk menggapai puncak hanya tersedia sebanyak 2-3 kali dalam satu season pendakian. Dibutuhkan perakiraan cuaca yang sangat akurat untuk mendapat info hari yang tepat untuk percobaan ke puncak. Yang kelima, antrian pendaki yang membludak. Sebagai salah satu kiblat utama tujuan pendaki, tentu saja Everest tidak akan pernah sepi pengunjung. Ditambah lagi, season pendakian yang ideal hanya ada menjelang tengah tahun. Semakin numpuklah para pendaki-pendaki tersebut. Dan karena hal itu, para pendaki seringkali terjebak pada panjangnya antrian yang membuat tenaga semakin terkuras dan isi tabung oksigen juga semakin menipis. Nah teman-teman, itulah daftar gunung-gunung Seven Summit versi Messenger. Jangan salah kaprah lagi ya, Seven Summit itu bukan 7 gunung tertinggi di dunia, melainkan 7 gunung tertinggi di masing-masing lempeng benua. Kalau kalian ingin mendaki gunung yang mana? Jika ada koreksi dan pertanyaan, silahkan tulis juga di kolom komentar. Bye-bye, sampai bertemu di video berikutnya.